Shalom, Shalom Elohim, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyaksikan video kesaksian saya. Shalom Elohim juga kepada ketiga pribadi yang esa, Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang telah ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini saya akan menyaksikan mimpi saya yang saya terima tadi malam tanggal 18 Oktober 2024. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam mimpi itu saya berada di suatu tempat bersama salah seorang anak Tuhan yang berencana ingin pergi ke suatu tempat atau ke suatu kota atau ke suatu daerah untuk melakukan perjalanan. Namun ketika beliau sedang menyampaikan rencananya, maka di hadapan kami tiba-tiba muncul suatu layar televisi dengan menyampaikan berita bahwa kota atau daerah yang ingin dituju oleh anak Tuhan tersebut sedang mengalami malapetaka atau bencana. Sehingga saya menegaskan kepada anak Tuhan tersebut untuk menunda atau mengcancel kepergiannya ke tempat atau ke kota yang ingin dia tuju tadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, selanjutnya selain di dalam slide televisi itu muncul berita tentang kota yang ingin dituju anak Tuhan itu sedang ada terjadi musibah. Muncul lagi berita tentang kota yang lain yang sedang mengalami malapetaka atau musibah. Di kota yang satu muncul terjadinya tsunami yang dahsyat. Dan di kota yang satu lagi muncul bencana alam, yaitu hujan es. Dan di kota yang satu lagi terjadi bencana atau musibah angin tornado. Demikian setiap slide demi slide muncul berita tentang terjadinya bencana di kota-kota saat itu sedang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kami sedang menyaksikan berita yang terdapat dalam layar televisi itu, tiba-tiba handphone saya berbunyi menunjukkan ada chat yang masuk ke dalam WA saya. Seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih. Dan ketika saya membuka chat tersebut, ternyata pesan disampaikan atau saya terima dari Pak Eman Lahagu, yaitu pribadi yang dipakai oleh roh Bapak Yahweh sendiri. Saat saya membuka chat itu atau pesan itu, saya melihat beliau mengirim satu firman kepada saya yang tertulis di dalam Mazmur 142 ayat 6. Saya bacakan, Bapak Ibu. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Lalu setelah firman itu muncul di layar itu, selanjutnya ada tulisan lirik lagu yang berjudul Bapa Engkau Baik. Dan ketika saya mulai membaca lirik itu, tiba-tiba saya mendengar suara, mari kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Dan saat itu saya terbawa suasana bernyanyi, seolah-olah saya sedang bernyanyi bersama dengan Pak Eman atau roh Bapak Yahweh tersebut. Roh Bapak Yahweh itu sendiri, maksud saya. Dan demikian lagu itu saya nyanyikan sampai selesai dan berakhirnya mimpi saya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika saya terbangun dari tidur saya, Bapak Ibu, saya masuk di dalam doa. Saya berseru kepada Tuhan dan menyampaikan mimpi saya. Dan Roh Kudus membimbing saya, memberi arti dari mimpi tersebut, bahwa di akhir zaman ini, Bapak Ibu, mari kita berjaga-jaga. Mari kita banyak lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan Allah kita.
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab daripadanya lah pertolongan kita, sebab daripadanya lah kekuatan kita, perlindungan kita. Dan diingatkan kembali bahwa pada akhir zaman ini akan terjadi banyaknya malapetaka, murka, amarah Tuhan Allah yang disebabkan oleh karena dosa yang dilakukan oleh manusia yang tidak mau merendahkan hati, bertobat dan berbalik kepada Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat ini mengingatkan saya, menegur saya, bahkan mengingatkan kita semua Bapak Ibu, bahwa kepada Tuhanlah, hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita, tidak ada yang lain. Terbukti dengan terjadinya malapetaka, adakah satu pun harta kita yang dapat menyelamatkan kita? Dan bukan hanya harta, bahkan keluarga kita, saudara kita, orang yang kita kasih, orang yang menyayangi kita juga tidak dapat menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin dia dapat menyelamatkan kita? Menyelamatkan dirinya sendiri pun dia tidak mampu. Hanya pada Tuhanlah tempat perlindungan kita. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristuslah kita berseru. Jangan mengeraskan hati, jangan terikat dan terbuai dengan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini, kecanggihan dunia ini. Lihat Bapak Ibu, di depan nanti banyak hal yang terjadi, dan tanda-tanda murka itu sudah nyata, sudah ada Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, mari kita mengambil sikap yang rendah hati, bertobat, bersungguh-sungguh, berdoa, memuji dan menyembah. Jangan mengeraskan hati, tidak berlaku sombong, karena tidak ada satupun yang perlu kita banggakan di dalam dunia ini. Baik itu jabatan, kedudukan, harta, keluarga, adakah satupun di antaranya itu yang dapat kita banggakan? Tidak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak memperpanjang kesaksian saya. Namun sebelum saya mengakhiri kesaksian saya mau mengangkat satu pujian ini. Dan semoga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan diberkati. Maafkan jika ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan saya di dalam kesaksian ini. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Demikian kesaksian saya Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Maafkan bila suara saya pas-pasan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berjaga-jaga dan bertobatlah. Tuhan Yesus telah ada di tengah-tengah dunia ini, yang akan menolong kita, menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, haleluya, haleluya. Amin.